Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asatidzah, ustadzat, bapak ibu, kemudian para santri yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini, di masjid yang mulia, di Masjid Al-Iman, yang pada hari ini di tanggal 5 bulan apa? Tanggal 5 bulan apa? Dzulqa'dah, ya. Tanggal 5 Dzulqa'dah, ya, bertepatan dengan tanggal berapa Mei? 3, ya. Ini ya, 5, kalau 5-nya 5 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Kalau Mei-nya 3 Mei 2025. Dan itulah yang akan menjadi pembahasan utama kita pada kesempatan pagi ini, berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dalam kalender Islam. Dan ini perlu untuk menjadi perhatian kita, karena kita ini umat Islam, dan umat Islam punya cara penghitungan waktu yang berbeda dengan umat lain. Umat agama lain punya penghitungan yang berbeda-beda dengan agamanya masing-masing, dan ada pertimbangannya juga masing-masing. Misalnya, kenapa ada umat yang punya perhitungan dengan Januari sampai dengan Desember? Karena memang ada yang berhubungan dengan keagamaan mereka di kalender tersebut. Nah, umat Islam juga begitu. Kenapa kok Muharram, Safar sampai dengan Dzulhijjah? Karena memang ada syariat, ada ibadah yang berkaitan dengan bulan tersebut. Nah, bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah itu adalah bulan ke-11. Kita masih ingat di beberapa bulan yang lalu pernah kita sampaikan cara menghafal kalender Islam itu dibagi menjadi 2, 6 bulan pertama, lalu 6 bulan kedua. 6 bulan pertamanya, cara menghitungnya kita bisa lihat dimulai dari atau disingkat dengan, kalau yang pertama Muharram jadi Mu, lalu bulan keduanya Safar jadi Sa, jadi berarti Musa, Muharram, Safar. Kemudian bulan ketiga Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Akhir, maka diambil bagian depannya Rara, Musa, Rara. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus apa? Jumadil. Jumadil dan Jumadil, ya. Ada Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, maka diambilnya cuma bagian depannya jadi Ju. Musa, Rara, Juju, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Ini Musa, Rara, Juju. Nah, kemudian yang berikutnya setelah Musa, Rara, Juju, 6 bulan berikutnya, kalau di 6 bulan pertama yang berpasangan ada 4 bulan, 2-2, Rara,
berpasangan, cucu juga berpasangan. Nah, yang berikutnya 6 bulan berikutnya mulai bulan ke-7 sampai ke-12. Ya, bulan ke-7 namanya bulan apa? Setelah Jumadil dan Jumadil, Rajab. Kemudian berikutnya Sya'ban, Rasya, Rajab dan Sya'ban. Rasya, Rajab dan Sya'ban. Kemudian setelah Sya'ban, Ramadan dan Syawal. Gimana disingkat? Jadi Rasya juga ya, Ramadan dan Syawal. Rasya, Rasya ya. Ramadan dan Syawal. Terakhir bulan 11 dan 12 sama-sama berpasangan juga dengan seperti bulan 3, 4, 5, 6, tapi ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau di awal tadi Musa, Rara, Juju, yang berikutnya Rasya, Zu, ya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, lalu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini tentu kalau untuk santri sudah harus hafal, dan nanti kalau pada saat menyebutkan angka sudah otomatis langsung bulannya. Juga sebaliknya, menyebutkan bulan otomatis hafal angkanya. Nah, contohnya bulan Ramadan bulan keberapa? Ramadan. Sembilan, ya. Biasanya kalau bulan Masehi atau Miladiah lebih cepat hafal. Misalnya bulan 9, bulan apa? September, itu cepat. Tapi begitu Hijriah bulan 9, ada yang masih ngitung belum? Musa, Rara, Cucu, Rasya, Hara. Ada yang begitu. Nah, kita biasakan sampai hafalnya itu seperti kalau kita lihat kalender miladiah. Harusnya sudah otomatis. Nah, bulan 11 bulan Dzulqa'dah. Nah, kenapa umat Islam punya kalender sendiri? Karena ini berhubungan juga dengan ibadah, selain juga sejarah yang dimiliki umat Islam. Contohnya, kita punya puasa yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa 1 bulan penuh yang namanya puasa di bulan Ramadan. Yang kebetulan tahun 2025 ini unik. Pas bertepatan dengan bulan Maret. 1 Ramadan, 1 Maret. 2 Ramadan, 2 Maret. Sampai 25 Ramadan, 25 Maret. 26 Ramadan, 26 Maret. Sampai akhir Ramadan. Pas sekali. Sama. Nah, tetapi itu hanya cuma kebetulan. Jadi puasanya puasa Ramadan, bukan puasa Maret. Kita tidak mengenal ada namanya puasa bulan Maret. Yang ada puasa bulan Ramadan. Nah, kebetulan tahun ini pas. Tahun depan hampir bisa dipastikan karena dengan perhitungan sudah pasti bulan Ramadan tahun depan jelas bukan dimulai dari 1 Maret. Sebelumnya maju lagi. Kenapa? Karena selisih kalender Hijriah dengan Masehi dalam setahun kira-kira 11 hari. Jadi majunya kira-kira dihitung 11 hari. Sebelum Maret bulan apa? Februari. Ya berarti tanggal 20, ya tanggal misalnya 19 atau Februari itu berapa hari? Ya berarti kalau dikurangi 11
Ya kira-kira bisa di 17 gitu ya, atau 18 ya. Karena bisa 11 hari, bisa 10 hari ya. Tapi intinya Ramadan tahun depan jelas bukan 1 Maret. Maka kalau kebetulan tahun ini bertepatan dengan Maret, itu hanya cuma karena kebetulan pas bertepatan dengan bulan Maret. Maka kita mengenalnya tetap dengan bulan Ramadan, puasa Ramadan, bukan puasa Maret. Demikian pula ketika kita masuk bulan Dzulqa'dah, ini ada ibadah, yaitu ibadah haji. Ibadah haji itu bukan di bulan April, Mei, Juni, Juli, bukan. Tapi Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, itu bulannya. Mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah ini yang berkaitan dengan ibadah. Makanya kenapa kita perlu menghafal dan memberikan perhatian pada kalender Islam, karena berhubungan dengan ibadah. Ibadah puasa yang wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, itu kalendernya Hijriah, bukan Miladi atau Masehi. Bulan haji, ibadah haji juga berhubungan dengan kalendernya Hijriah, mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, lalu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan seterusnya, nanti kalau mau diteruskan ada ibadah-ibadah yang lain, bulannya itu bulan-bulan Hijriah. Kalau kita menyebut puasa tengah bulan, Ayyamul Bid, itu kalendernya Hijriah. Tanggal 13, 14, 15, bulannya Hijriah. Bukan bulan Mei, bukan 13, 14, 15 Mei, tapi 13, 14, 15 misalnya Dzulqa'dah. Lalu 13, 14, 15 misalnya bulan Rajab, Rabiul Awal. Bulan apapun pokoknya tanggalnya di bulan-bulan Hijriah. Jadi tidak ada yang namanya puasa tanggal 13, 14 Mei atau 13, 14, 15 Mei. Itu enggak ada. 13, 14, 15 Juni itu enggak ada. Tapi kalau 13, 14, 15 Rajab ada. 13, 14, 15 Jumadil. Nah itu ada. Mau Jumadil Ula atau Jumadil Akhirah. Nah itu cara kita memahami kenapa perlu ada kalender Islam. Selanjutnya, ini berkaitan dengan bulan Dzulqa'dah ini. Seperti kita ketahui, ini adalah bulan ke-11. Dan di bulan ini ada 2 hal dari sekian banyak yang penting di bulan Dzulqa'dah ini. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah ini menjadi salah satu bulan haji. Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pelaksananya pada bulan-bulan yang telah ditetapkan dan sudah diketahui oleh masyarakat saat itu. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditetapkan dan kemudian akhirnya sudah diketahui bersama. Apa itu bulan-bulannya? Mulai bulan Syawal sudah lewat, Dzulqa'dah sekarang, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Kalau orang melaksanakan sebagian rangkaian haji sejak Syawal, sudah dihitung melaksanakan rangkaian hajinya. Misalnya gini, haji itu kan ada beberapa cara. Jamaah haji Indonesia biasanya hajinya namanya haji tamattu. Salah satu dari 3 jenis haji. Tamattu itu secara sederhananya pelaksanaannya dengan cara orang berangkat ke tanah suci di bulan haji, lalu melaksanakan umroh. Setelah umrohnya selesai, tahallul pakai pakaian biasa, nunggu sampai dengan hari pelaksanaan ibadah haji tanggal 8. Begitu 8 Dzulhijjah mulai ke Mina, lanjut lagi ke Arafah, lanjut ke Muzdalifah, kemudian kembali ke Mina. Nah, orang yang seperti itu dikatakan orang yang melaksanakan haji tamattu. Tapi kalau seandainya umrohnya di bulan Ramadan, nggak dihitung haji tamattu, karena umrohnya di bulan Ramadan sebelum bulan haji.
sebelum bulan haji. Maka kalau ada yang berangkat umroh di bulan Ramadan terus tinggal di sana sampai haji, kalau mau haji tamattu ya umroh lagi. Karena umroh pertamanya tadi umroh yang bukan rangkaian ibadah haji. Ya, umroh yang berdiri sendiri. Umroh yang tidak ada hubungan dengan hajinya. Nah, itu berkaitan dengan waktunya. Kenapa dari bulan Syawal? Karena ada orang yang bisa jadi tinggal di Mekahnya sejak Syawal dan tinggal terus di sana sampai ibadah haji. Tentu kalau sekarang sudah terbantu, jelas pisah karena apa? Sudah ada ketentuannya kalau jamaah umrah yang berangkat di bulan Syawal hanya sampai pada tanggal tertentu lalu setelah itu pulang. Dan sekarang ini kota Mekah sudah mulai dikosongkan dari jamaah umrah. Sudah nggak ada. Jamaah umrah sudah nggak ada lagi di Mekah. Dikosongkan untuk apa? Untuk persiapan jamaah haji yang akan berdatangan. Ada yang berangkat umrohnya pertengahan bulan Syawal. Bahkan ada yang di awal bulan Syawal. Tapi sekarang sudah pulang. Nah, kalau mau berangkat haji sekarang memungkinkan. Jadi keberangkatan haji lalu begitu sampai di Mekah umrah, setelah itu nanti nunggu sampai dengan tanggal 8 Dzulhijjah melaksanakan rangkaian ibadah hajinya. Jadi umrohnya tadi satu rangkaian dengan haji. Itu namanya haji tamattu. Tamattu itu ada umroh juga ada hajinya. Nah, beda dengan hajinya ifrad. Kalau haji ifrad itu hanya haji saja tanpa umroh. Haji aja tanpa umroh. Biasanya jemaah Indonesia hajinya tamattu karena biar sekalian umroh dan haji. Nah, kenapa itu dipilih? Karena kita sudah jauh-jauh dari Indonesia, sayang kalau cuma haji. Padahal bisa umroh dan haji. Makanya kenapa kalau ada orang yang berangkat umroh sebelum suatu saat kelak nanti akan bisa haji, dia sudah menggugurkan kewajiban umrohnya. Menurut sebagian ulama, umroh itu hukumnya wajib, sebagaimana haji juga wajib. Dasarnya adalah firman Allah SWT, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah SWT. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa karena haji itu juga wajib, berarti umroh juga wajib. Dan sama-sama harus disempurnakan umroh dan hajinya. Ini wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, ini yang berkaitan dengan bulan haji. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan mulai disuguhi berita tentang keberangkatan jamaah haji. Sekarang sudah persiapan. Yang mau berangkat itu sudah mulai persiapan ini itu, tapi kalau jamaah dari daerah istimewa Yogyakarta belum berangkat. Ya. Karena gelombang kedua, ya, gelombang kedua berarti masih beberapa hari ke depan baru akan berangkat. Nah, kalau jamaah haji gelombang pertama ini sudah hampir berangkat, ya. Jadi biasanya dulu jamaah dari DIY gelombang pertama, tapi kali ini gelombang kedua. Jadi nggak ada masalah gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama itu maksudnya begini. Gelombang pertama itu jamaah berangkat dulu ke Madinah, tinggal di Madinah. Biasanya sekitar 8 hari baru berangkat ke Mekah. Itu gelombang pertama. Kalau gelombang kedua, berangkatnya langsung ke Mekah dulu, kemudian nanti melakukan rangkaian ibadah umroh dan hajinya. Setelah selesai haji, baru berangkat ke Madinah. Yang enak yang mana? Kalau haji semuanya enak. Ya, mau yang pertama maupun kedua sama-sama enak. Ya, karena ya enaknya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan semua tempat tersebut sama-sama enak. Ya. Artinya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tempat yang nyaman, tempat yang terasa ya nikmat untuk berzikir, ya.
kemudian ya selain juga suhu udaranya yang terbantu dengan fasilitas ya. Kadang-kadang aslinya panas ya, tapi begitu masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sudah nggak terasa lagi panas dan gerahnya. Nah, itu paling tidak. Jadi semuanya sama-sama enak. Ya, kalau ada orang mengatakan lebih enak gelombang pertama, yang lain mengatakan lebih enak gelombang kedua, pokoknya mau gelombang pertama, gelombang kedua, insya Allah kalau haji itu semuanya sama-sama enak. Ya, sama seperti kalau sekarang kita disuguhi ini ada snack di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ditanya isi, saya nggak tahu itu isi snacknya ada berapa snack Pak? Ada 2 apa? Nah kalau misalnya ditanya dari 2 atau 3 isinya, terus ditanya mana yang lebih enak, itu jawabannya bisa beda-beda. Bagi sebagian yang lebih enak itu gorengannya. Tapi bagi yang lain enggak. Kalau saya enggak, bukan gorengannya, tapi milih yang lain. Kalau itu ya beda-beda enggak apa-apa. Karena persoalan selera ya. Nah, tapi kalau untuk syariat ini karena dua-duanya sama-sama disyariatkan, sama-sama boleh dan semuanya sama-sama amal mulia, ini sama-sama baik. Kalau masalah yang satu dianggap lebih enak, nah itu beda. Enak itu rasa ya. Ini bukan berkaitan dengan tuntutan, bukan berkaitan dengan tuntunan syariat, tapi berkaitan dengan rasa bahwa ini lebih enak daripada yang lain. Nah, ini berkaitan dengan haji. Dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkesempatan melaksanakan ibadah haji tentu bisa merasakan suasana. Kalau sudah di bulan Dzulqa'dah kemudian masuk ke Dzulhijjah. Kalau bulan Dzulqa'dah semua jamaah haji Indonesia itu sudah merasakan suasana persiapan keberangkatan dan mulai berangkat. Jamaah haji Indonesia umumnya berangkatnya di bulan Dzulqa'dah. Nah, di bulan ini. Makanya kalau di berita nanti akan mulai terlihat. Kalau kita yang di daerah istimewa Yogyakarta akan merasakan suasana itu beberapa hari ke depan. Suasana itu akan terlihat ada namanya kegiatan pemberangkatan jamaah haji. Kita yang nggak berangkat pun ikut apa? Nguntap gitu apa bahasa Indonesia? Menguntapkan gitu. Apa ya, Pak? Mengantarkan ya. Mengantarkan jamaah ke misalnya kalau dari Jakarta kalau yang Sleman ke Masjid Agung Sleman. Jadi diantarkan ke Masjid Agung Sleman, kemudian nanti ada protokoler yang mengatur, nanti jamaah diatur berdasarkan rombongannya, kemudian naik ke bus dan seterusnya. Dan itu diatur setiap hari ada kloter yang berangkat. Dan luar biasanya keberangkatannya itu sudah nggak lagi lihat jam. Artinya berangkatnya tuh bisa pagi, siang, sore, malam. Pernah berangkat jam 1 malam. Tapi ya rame yang ngantarkan. Yang ngantarkan jamaah haji itu rame. Bayangkan jam 1 malam. Karena waktunya tidur itu. Waktunya tidur, tapi ini malah justru rame dan itu bisa dilihat di Masjid Agung Sleman. Ramenya luar biasa. Kalau jam 1 siang rame itu kita nggak aneh. Kita nggak kaget kalau jam 1 siang rame. Tapi kalau jam 1 malam rame, itu kan betul-betul menyengaja, meniatkan untuk bangun. Dan suasana pengantar itu ramenya luar biasa. Mobil-mobil, motor, bahkan kalau di kita sudah biasa, yang ngantar juga 1 bus itu udah biasa. Bahkan yang ngantar bisa 2 bus, ya. Ada bus yang disiapkan untuk mengantar jamaah. Jadi suasananya terasa dengan kita melihat ada keluarga, ada kerabat, tetangga, termasuk teman sekantor dan yang lainnya. Di kita biasanya ada tambahannya kegiatan pelepasan jamaah itu atau pamitan jamaah. Ada yang di kampung, ada yang di kampus, ada yang di kantor, atau di tempat-tempat yang lain ada pelepasan jamaah. Nah ini yang berkaitan dengan bulan haji.
Itu tadi yang sudah berangkat. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum berangkat, maka ada hal-hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, tentu berdoa, minta pada Allah SWT supaya Allah memberikan kesempatan untuk haji. Dan kalau semangatnya mulai menurun, ya didorong, dimotivasi supaya semangatnya meningkat. Tapi secara umum alhamdulillah masyarakat kita kalau sudah yang namanya haji, semangatnya luar biasa dan sampai rela mengorbankan macam-macam untuk kepentingan bisa berangkat haji. Kita mendengar ada yang berangkat haji jual sawah, berangkat haji jual sapinya, berangkat haji jual mobil, berangkat haji jual macam-macam untuk kepentingan bisa berangkat haji. Nah, ini menunjukkan antusias yang luar biasa. Ada cerita unik Bapak Ibu sekalian. Cerita ini saya dapatkan dari salah seorang syekh dan ini katanya kejadiannya di Filipina. Filipina itu masih masuk negara tetangga kita di ASEAN. Nah, ceritanya ini jadi ada warga Muslim di satu wilayah dicoba untuk dikristenkan, pindah agama ke agama lain. Kebetulan kata cerita syekh ini dia diajak masuk agama Kristen. Meskipun nggak jelas apakah Katolik atau Protestan, tapi yang jelas diajak pindah agama. Nah, setelah itu diajak, setelah mereka pindah agama dan sudah dinyatakan pindah agama, kemudian mereka dikumpulkan. Nah, dikumpulkan, dibikin acara. Tempatnya di gereja, kemudian dibikin acara seremonial. Acaranya apa? Acaranya dibuat ada panggung, kemudian ada ya seperti acara-acara pada umumnya ada sambutan. Nah, yang menarik pada sesi kesan-kesan atau kesan dan pesan. Di antara yang diminta ada yang hadir yang tadinya Muslim lalu pindah agama. Nah, kemudian masing-masing cerita. Tapi ada yang ketika dikasih kesempatan untuk bicara silakan maju ke depan, kemudian tanya. Pas dia ditanya, pertanyaannya adalah kira-kira setelah mendapatkan fasilitas ini itu, kan setelah pindah agama diberi fasilitas macam-macam untuk menjadi daya tarik supaya pindah agama. Setelah itu tanya, mau minta apa? Nah, ketika ditanya mau minta apa, dia dengan polosnya mengatakan saya minta pergi haji. Ya, pastornya bingung ini. Ini sudah pindah agama tapi masih kepingin pergi haji. Itu artinya apa? Artinya sebetulnya hatinya nggak betul-betul pindah agama. Karena memang karena faktor maaf kemiskinan, lalu diiming-imingi, diberi hadiah sampai akhirnya pindah agama, tapi akidahnya nggak pindah. Sampai ketika diminta menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, kira-kira minta apa, dia jawab ingin pergi haji. Ya, akhirnya pastornya bingung, ini berarti kemarin ini selama ini pindah agamanya nggak betul-betul pindah, nggak tenanan pindah, tapi hatinya tetap memilih untuk bersama Islam. Dan bagi umat Islam alhamdulillah haji itu menjadi cita-cita yang tertanam dalam diri. Seandainya kita bisa pergi haji, maka kita akan korbankan semua. Ya, banyak yang kita tadi ceritakan, ada banyak yang mengorbankan macam-macam untuk bisa pergi haji. Termasuk yang namanya kegiatan. Mau kegiatan apa saja. Misalnya gini, ada dosen yang selama ini ngisi seminar, kemudian ngisi workshop, ngisi macam-macam acara. Begitu musim haji, langsung pamitan. Pokoknya haji nomor 1. Gak pernah ada ceritanya, saya belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar ada yang begini, saya nggak jadi berangkat haji karena saya ada acara ngisi seminar. Kalau ngisi seminarnya dibatalkan, dimajukan, dimundurkan, itu sudah sering dengar. Tapi kalau
akhirnya nggak jadi berangkat haji karena maaf ya, yang nggak, saya belum pernah dengar adalah, saya nggak pernah mendengar atau melihat kasus ada yang hajinya dibatalkan gara-gara ada acara kampus, baik itu penelitian, seminar, bedah buku, workshop dan semacamnya. Umumnya dimajukan atau dimundurkan. Dan di tanah air kita haji itu menjadi tambah berat karena antriannya panjang dan lamanya luar biasa. Sekarang sudah 30, kalau tidak salah 33 tahun antriannya di DIY ya. Jadi kalau ada yang baru daftar haji setelah pensiun, ya salah ya. Ya, kalau pensiunnya 60 tahun tambah 33 tahun berarti 93 tahun. Ya mudah-mudahan masih hidup. Ya, dan yang kedua juga ya mudah-mudahan masih kuat. Kalau hidup ya masih kuat. Sebab kebayang kalau 93 tahun seperti apa kondisi fisiknya. Nah, Bapak Ibu yang sudah 70 tahun aja sudah ngerasa kan ya. 70 tahun itu kan ya seperti sekarang nih, mohon maaf nih, saya duduk di kursi, Bapak Ibu duduk di bawah dengan karpet. Kan salah satu yang dirasakan oleh orang tua itu kalau sudah duduk mau berdiri ya kaki itu kan ya prosesnya kan nggak bisa langsung cepat seperti yang muda. Begitu yang muda langsung, apalagi kalau santri-santri baru kelas 7, kelas 8 begitu dari duduk berdiri bisa cepat. Tapi kalau yang tua sebentar ya. Kadang-kadang tangannya juga membantu ya. Bertumpu dengan tangan kanan, tangan kiri, atau ada temennya yang bantu ngangkat. Tapi yang jelas kalau berdiri nggak semudah ketika dulu masih muda. Itu yang 60-an, bahkan sekarang yang 50-an pun ada begitu. Apalagi kalau 93 tahun. Ya sudah kebayang. Itu dari duduk ke berdiri aja sudah jadi masalah. Belum lagi berjalan, belum lagi yang sekian banyak kegiatan yang tidak mudah bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut. Makanya kalau yang punya kemampuan bisa segera daftar, maka segera daftar. Nah, kalau ada yang lalu memilih begini, ya tak daftarnya haji plus saja lah. Kalau haji reguler kan nunggunya lama sekali. Misalnya 33 tahun, saya nggak tahu daerah lain ada yang 30 sekian tahun, pokoknya nunggunya kelamaan, ya daftar haji plus. Kalau haji plus antrinya nggak terlalu lama. Ya kalau mau daftar segera bulan ini kan nanti berangkatnya masih beberapa tahun. Daftar bulan ini di Al-Madinah, mudah-mudahan bisa berangkat 2029. Kan dekat ya. Ya. Nanti nanya ke Mas Adi atau Mas Endar nanti bisa, kalau daftar sekarang masih bisa cepat nih. Dan kebetulan ada rombongan dari Al-Madinah juga yang baru daftar di bulan ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa berangkatnya 2029. Ini kalau haji plus ngantrinya nggak terlalu panjang ya. Tapi kalau haji reguler tadi sudah menghitung ngantrinya lamanya luar biasa. Ya ini satu hal yang sulit dihindari karena usia. Apalagi kalau tadi memperhitungkan usia. Kalau sekarang daftarnya tadi usianya sudah di atas 50, apalagi 60, wah itu berat kalau nunggunya 30-an tahun. Tapi kalau usianya 60, nunggunya 4 tahun, 5 tahun, ya insya Allah masih terjangkau ya. Artinya masih dari usia 60, nunggunya 5 tahun kan 65, itu masih dekat. 66 juga masih dekat. Tapi kalau nunggunya sampai 90 tahun, ya mudah-mudahan nanti suatu ketika bisa maju terus dan nggak sampai 90 tahun. Ya, itu berkaitan dengan hajinya. Jadi bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu bulan haji. Kemudian yang masih berkaitan dengan bulan haji ini atau berkaitan dengan ibadah haji, selain tadi
berdoa. Kemudian yang kedua yang barusan kita singgung, memang kalau bisa segera mendaftar. Karena antriannya panjang. Sekarang kalau antriannya 33 tahun, kalau santri sekarang ya. Jadi kalau orang tua dengan usia pensiun baru daftar berarti lama sekali. Sekarang santri. Berapa usianya sekarang? 15. Ya, 15 tambah 33 berapa? 48. Nah, itu masih muda ya. Kalau 48 ya sebelum 50 tahun kan insya Allah kondisi fisiknya masih memungkinkan untuk haji. Maka kalau bisa segera daftar, paling tidak kan kepentingannya daftar itu dapat nomor porsi. Nanti melunasinya belakangan. Ya, pelunasannya kan nanti ada waktunya dan masih ada waktu, ada kesempatan untuk melunasi. Ini kalau yang tadi memilih hajinya reguler bisa segera daftar. Dan ini juga sekaligus saran kepada para orang tua, ya orang tua santri atau bapak ibu sekalian yang punya putra putri, kalau bisa didaftarkan segera, bisa segera daftarkan. Karena tadi antriannya panjangnya luar biasa. 30 tahun itu kan lama sekali. Nah, jadi begitu ada uang untuk bisa daftar, segera daftar. Itu karena kondisinya di Indonesia begitu. Beda dengan kalau di Saudi. Kalau di Saudi yang penting punya uang, daftar tahun ini ya berangkat tahun ini. Enggak ada ceritanya ngantri-ngantri, yang penting ada uangnya kan gitu. Ada uangnya, mau berangkat bisa langsung berangkat. Dan nunggunya enggak lama-lama, daftarnya Ramadan kemarin, hajinya langsung tahun ini juga. Artinya daftar Ramadan, hajinya bahkan ada yang daftarnya bulan Syawal. Tapi itu yang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah itu daftarnya bisa bulan Syawal pun baru daftar bisa. Jadi misalnya pas omong-omongan di rumah gitu, Pak haji yuk, ya haji, daftar sekarang langsung bisa itu. Itu kalau yang di sana di Saudi. Kalau yang di Saudi bisa langsung omong-omongan hari ini, daftar hari ini juga, berangkat tahun ini bisa. Dan sekarang pun masih bisa. Kalau orang di Saudi ngobrol di rumah hari ini terus berangkat tahun ini pun bisa langsung berangkat. Nah kalau kita di Indonesia nggak bisa, meskipun punya uang sampai sekian banyak, masalahnya kalau porsi reguler sudah seperti itu, plus juga tetap ngantri. Nah gimana dengan haji yang namanya haji furoda? Nah itu nanti pembahasannya tersendiri. Kebetulan tahun lalu banyak kejadian, ya, banyak drama yang luar biasa yang menyebabkan haji furoda bagi sebagian kalangan membuat trauma. Ya. Tahun lalu betul-betul peristiwanya terasa sangat berat. Bayangkan ada yang sampai 12 hari nggak keluar hotel. Jadi sudah pasti nggak ke masjid. Nggak keluar hotel karena takut ketahuan dan ketangkap polisi. Bayangkan itu mau haji tapi takut ketangkap polisi. Jamaah kan kaget, lah ini kita ini haji, kita bayar. Ya karena bulan visanya visa apa ini? Oh ternyata bukan visa haji. Nah itu jadi masalahnya. Akhirnya harus sembunyi, harus kucing-kucingan dengan petugas. Nah yang unik ada salah seorang anggota kepolisian, beliau ini Bareskrim. Nah ikut haji yang modelnya seperti itu, yang bayar tahun ini, berangkat tahun ini. Ternyata visanya bukan visa haji. Begitu sampai di sana, dan beliau kan nggak diberitahu sama pengelolanya. Begitu sampai di sana nggak bisa keluar kemana-mana. Ya beliau juga tegang. Di Indonesia bagian nyari dan nangkepin orang, di sana mau ditangkap sama orang. Itu kan rasanya beda itu. Ya di Indonesia tugasnya kan mencari ya, yang melakukan kejahatan apa terus ditangkap. Nah itu Bareskrim itu. Nah terus kemudian kalau di pas musim haji nggak bisa keluar, dengar suara sirinenya polisi itu malah jadi takut. Padahal beliau polisi yang setiap hari memang pekerjaannya begitu. Cuma karena di sana, dan lebih mengkhawatirkan lagi kalau ketangkap,
Karena apa? Lalu ketahuan ini ada polisi dari Indonesia ketangkap sama polisi di Saudi, itu kan wah itu beritanya jadi bisa tambah ramai. Nah, intinya tahun lalu luar biasa, banyak kejadian yang ada yang ketangkap lalu dipulangkan. Wah itu lebih menyakitkan. Jadi ada yang ketangkap, begitu dipulangkan ke Jeddah, balik lagi berusaha untuk cari celah dan sembunyi lagi, kemudian kucing-kucingan dengan petugas. Intinya hajinya jadi tidak tenang karena kondisinya. Nah tentu situasinya beda-beda satu dengan yang lainnya, tetapi tahun lalu kejadiannya termasuk yang terbanyak karena ada yang betul-betul sampai dipulangkan, dan itu bagi yang berangkat itu sangat menyakitkan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sudah pamitan begini nih Bapak Ibu, kami mohon izin mau pamit berangkat haji tahun ini. Kan jamaah tetangga kanan kiri kan sudah melepas dan ikut turut mendoakan mudah-mudahan perjalanannya lancar, diberkahi, hajinya mabrur. Nah begitu sampai di Jakarta nggak bisa berangkat, atau begitu sampai di Jeddah mau masuk ke Mekah nggak bisa dan harus dipulangkan ke tanah air. Jadi kalau ditanya sudah sampai Saudi, sudah. Tapi sampai Mekah ya belum. Ya. Apakah sudah sampai melaksanakan haji, rangkaian hajinya belum? Ada yang sampai harus dipulangkan. Ada yang tadi dipulangkan, ada yang ditangkap di Mekah dan ditangkap betul-betul ditangkap. Jadi ditangkap, dibawa pakai mobil, kemudian dilepas di Jeddah. Dilepas di Jeddah maksudnya supaya pulang. Tapi kan nggak bisa langsung pulang karena nyari tiket juga nggak mudah. Tapi intinya tahun lalu ada banyak kasus, banyak kejadian berkaitan dengan haji yang namanya haji furoda. Kalau yang berhasil haji tentu ada, termasuk yang tadi saya ceritakan tetap berhasil haji. Tapi tadi 12 hari, ada yang sampai 16 hari nggak keluar dari hotel, bahkan ke lobi hotel pun nggak, ke depan hotel pun nggak. Pokoknya di kamar terus. Atau kalau nggak ke kamar ya pindah ke kamar depan, ke kamar mandi, ya. Terus berkunjung antar kamar aja, tapi dalam hotel. Nggak boleh bikin suara yang macam-macam, supaya nanti nggak mencurigakan. Ya. Bahkan ada yang sampai dikunjungi, didatangi oleh polisi, didobrak kamarnya. Ini cerita beberapa ya yang mengalami kejadian tersebut, dan ya bagi jamaah tadi tentu suasananya sangat menakutkan. Karena apa? Karena bayangkan niatnya untuk haji, tidak merasa bersalah, tidak merasa melakukan kejahatan, terus didatangi polisi, ditangkap. Nah itu kan langsung bubar semua suasananya. Di sini labbaik Allahumma labbaik, terus kemudian sampai di sana dikejar-kejar polisi. Itu kan suasana yang mengerikan. Maka kenapa tadi saya ceritakan dua hal, haji reguler, haji plus, karena dua haji itu nggak ada kejadian seperti tadi. Karena itu hajinya resmi, ya. Haji reguler, haji plus. Ya. Nah, kalau yang tadi tergantung dari modelnya, dapat visanya apa dan seterusnya, itu nanti bisa beda-beda. Nah, itu sebabnya. Ini juga sekaligus jawaban kepada jamaah. Ada beberapa jamaah tanya, ini Al-Madinah memberangkatkan haji furoda enggak tahun ini? Kita jawab tidak. Ya. Kita tidak memberangkatkan haji furoda tahun ini. Tahun lalu berangkatkan enggak? Kita juga jawab tidak. Ya. Karena ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Ya. Salah satunya tadi situasi yang memang berat. Ya, situasi berat, dan jamaah juga sampai ada yang merasakan trauma. Sepulang haji, saya bertemu dengan jamaah yang alhamdulillah meskipun tadi di hotel harus sembunyi, begitu mobil polisi lewat, lampu dimatikan. Jadi betul-betul seperti apa ya, seperti DPO ya, orang yang dicari-cari gitu ya. Nah, padahal mau pergi haji. Itu beliau cerita katanya salah satu yang dirasakan sekarang trauma. Begitu dengar sirine polisi itu rasanya seperti mau nangkap saya. Padahal kalau kita di Jogja ini kan di Sleman nggak pernah ada masalah mobil polisi lewat sliwer, nggak apa-apa, karena memang misalnya sedang ngantar rombongan atau ada patroli, ya biasa aja itu. Kan sampai sekarang begitu ya.
Kita nggak pernah merasakan suasana yang menakutkan ketika mendengar ada sirine polisi. Karena kita nggak melakukan kejahatan, nggak melakukan kesalahan. Ya kita naik motor, naik mobil ya selama mengikuti aturan nggak ada masalah. Tapi yang kasihan ada sebagian jamaah yang lalu menyampaikan trauma luar biasa. Ya sampai beliau menirukan suara sirinenya. Ya, jadi menirukan sirine polisinya itu sampai fasih dia. Karena saking seringnya mendengar sirine polisi yang seliwar-seliwar tiap hari dan nggak bisa keluar, bahkan tadi sampai ke pelataran hotel pun nggak keluar. Jadi betul-betul cuma di dalam hotel. Nah, ya ini sebagian dari situasi yang dialami. Tapi intinya kalau yang sudah bisa daftar, segera daftar. Yang berikutnya ini bagi yang bisa nabung dan karena belum bisa daftar karena belum punya uang, maka usahakan nabung. Dan nabung ini alhamdulillah sekarang sudah bisa terbantu dengan beberapa cara. Sekarang yang namanya bank dengan label Islam, Syariah, apapun nama banknya, membuka fasilitas tabungan haji. Dan itu bisa kita nabung bebas, mau nabung berapapun per hari bebas. Atau dengan cara misalnya kita buka 2 tabungan. Satu tabungan yang biasa, lalu tabungan misalnya dengan sistem apa, entah itu mudharabah atau yang lainnya. Kemudian satu lagi tabungan haji, dan otomatis setiap bulan minta dipotong. Atau otomatis atau minta dipotong sejumlah uang sekian supaya nanti jadi tabungan. Jadi dari rekeningnya otomatis terkurangi untuk jadi tabungan haji. Ada juga yang cara tabungannya dengan dikelola. Misalnya begini. Kita ayo bikin kelompok nabung haji, bukan arisan ya. Ini tabungan. Tabungan haji di Tebon ini misalnya. Di Sidoluhur. Kita bikin tabungan, pokoknya yang mau nabung berapapun difasilitasi. Dan salah satu yang sempat ramai dan muncul di media adalah satu kampung di daerah Jombang itu berangkat umroh bareng-bareng dari program tabungan. Jadi pas pamitan tuh sak kampung berangkat karena apa? Karena semuanya nabung. Ya, jadi bukan arisan ya, tapi modelnya tabungan dan dengan cara tertentu akhirnya apa? Satu kampung itu bisa umroh bareng. Dan itu rasanya pasti beda, Pak. Sekarang kalau kita berangkat satu keluarga, itu rasanya kesannya luar biasa. Bayangkan kalau kita berangkatnya sa-RT. Satu RT berangkat semua. Itu kesannya pasti berbeda. Satu RT berangkat umroh bareng-bareng. Itu pasti beda rasanya. Kemudian naikkan lagi satu RW berangkat umroh bareng-bareng. Wah, itu rasanya luar biasa. Jadi kita merasakan satu kampung kemudian jalan-jalan. Itu kan kesannya beda. Kan kita pernah mendengar ada program rekreasi ya. Satu RT, satu RW, satu kampung, satu jamaah masjid. Kita bareng-bareng kemana? Bareng-bareng ke pantai, ke gunung, ke ini, ke itu, ke tempat rekreasi bareng-bareng, itu berkesan. Padahal cuma sebentar, berangkat pagi pulang sore. Misalnya dari masjid kita, lalu berangkatnya mana? Ke pantai di Gunung Kidul. Pulangnya apa? Nanti sore. Nah itu berkesan karena apa? Karena kita jalan-jalan bareng-bareng. Bayangkan kalau jalan-jalannya dari Jogja terus ke Jakarta, dari Jakarta terus ke Jeddah atau ke Madinah, terus ke Mekah, lalu ke Jeddah dan kembali lagi. Itu pasti berkesan. Kesannya macam-macam dan ceritanya pasti macam-macam. Ada cerita berangkat ke masjid yuk bareng-bareng yuk. Nah, bareng-bareng lalu dengan siapa? Dengan A, B, C dan seterusnya. Berangkat bareng ke masjid itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Yang kalau kita di sini berangkat ke masjid berdua, kalau cuma masjidnya masjid kampung, itu nggak terlalu berkesan. Meskipun ada kesannya, tapi nggak terlalu berkesan ketimbang kalau kita berangkat sama-sama ke masjid dan masjidnya mana? Masjidil Haram. Saya pernah nanya ke waktu itu Pak Mahfud MD masih jadi Menko Polhukam. Dan saya tanya di kantornya, jadi
kita waktu itu ada audiensi, ada kunjungan, dan itu kunjungan resmi. Pak Menko Polhukam didampingi beberapa deputi dan asisten, saya juga bersama rombongan. Lalu saya cerita, saya menyampaikan ibu saya sudah meninggal, Pak. Saya perkenalkan nama ibu saya. Terus Pak, oh iya, gimana itu ibu? Jadi beliau masih ingat, begitu saya sebutkan namanya, beliau masih ingat. Terus kemudian, kapan meninggalnya? Oh, saya nggak dapat kabar gitu. Karena kebetulan dulu waktu haji bareng-bareng dengan Pak Mahfud MD. Ya, jadi dan beliau masih ingat dulu. Jadi beliau dengan istri, kemudian ibu saya dan kadang-kadang ke masjid bareng, kemudian makan bareng, terus lalu belanja bareng. Pokoknya jalan yang bareng-bareng ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masih sampai ingat tempatnya dulu. Di lantai berapa, kamar berapa, daerahnya namanya Syekh Amir, itu beliau masih ingat. Dan nama-nama yang teman-teman dulu berangkat bareng itu masih ingat. Itu menunjukkan bahwa berangkat bareng-bareng itu memang berkesan sekali. Yang tadi kalau kita berangkatnya, ini santri bulan apa kemarin yang ke Jawa Timur deh? Bulan Januari, Februari, ya. Nah, jalan-jalan ke Jawa Timur, itu perjalanan itu pasti ada sesuatu yang berkesan. Apapun peristiwanya, mau yang lucu, yang aneh, yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan, itu semuanya menjadi pengalaman yang menarik. Sampai yang misalnya pas mau makan terlambat makanannya, itu jadi pengalaman dan itu jadi cerita yang berkesan. Nah, itu hanya cuma berangkatnya sehari ya, santri waktu itu sehari ya, hanya cuma sehari begitu, itu sudah berkesan. Apalagi kalau perjalanan haji yang bukan seminggu, perjalanan umroh yang seminggu saja berkesan, apalagi perjalanan haji yang lama ya. Makanya tadi kalau bisa nabung, usahakan nabung, dan program nabungnya yang paling penting itu adalah punya kemauan dan semangat mau nabung. Karena gini, kalau sejak awal dalam hatinya itu semangatnya masih belum kuat, azam, tekadnya itu belum kuat, ya biasanya nanti punya pikiran nanti kalau pas perlu ya tak ambil. Tabungannya nggak jadi lagi tuh. Meskipun ada tabungan, dan tabungan haji itu dibuat tidak ada ATM-nya supaya susah ngambilnya. Ya. Kalau ada ATM-nya kan gampang ngambil. Dibuat nggak ada ATM-nya. Sebab kalau kita pegang kartu ATM, cari ATM terdekat bisa langsung ditarik. Dibuat nggak ada ATM-nya supaya susah ngambil. Tapi tetap kalau kemauannya belum kuat, tekadnya belum kuat, ya tetap bisa ngambil juga. Ya kan, tinggal cari jadwal buka banknya, jam berapa, hari apa. Oh, Senin buka, ya ke sana ambil, dan nggak jadi lagi. Tabungannya pakai celengan gitu ya, namanya celengan yang terbuat dari, saya nggak tahu ya, dulu celengan kok banyaknya bentuknya ayam gitu ya. Iya, masih. Dulu, kalau sekarang bentuknya bisa macam-macam, tapi dulu biasanya bentuknya ya jago. Itu yang paling banyak. Nah, sampai kalau masukkan uang logam begitu banyak sampai penuh gitu. Kalau sudah penuh nanti bisa coba dikeluarkan lagi juga. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah semangatnya, tekadnya. Beberapa tahun yang lalu, sudah hampir 20-an tahun yang lalu kalau tidak salah, saya lupa ceritanya, tahun 2004 kalau tidak salah, ada kejadian, ada orang yang nabung, dan nabungnya nggak di celengan, nabungnya pokoknya di rumah, kadang pakai plastik, kadang pakai apa saja sarana untuk bisa nyimpen uang. Akhirnya apa? Begitu bawa uang ke bank, itu uangnya, karena ada uang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, isinya macam-macam, dan pokoknya dikumpulkan jadi satu. Berapa jumlahnya, dia ngitung-ngitung, kira-kira kayaknya sudah cukup untuk bayar ONH. Akhirnya apa? Bawa 2 plastik besar gitu, diserahkan ke petugas banknya, kemudian ini dijadikan setoran untuk mendaftar haji. Petugas banknya ngitungnya 2 hari.
Karena apa? Karena sebagian uangnya sudah lengket. Jadi membukainya satu-satu, kemudian setelah dibuka, karena buka uang itu kan nggak bisa keras ya. Kalau keras nanti atau terlalu cepat nanti bisa sobek, maka dibuka. Dan kata petugasnya katanya sampai menggunakan cairan juga supaya nanti pada saat buka bisa kondisi uangnya tetap terjaga. Dan akhirnya dihitung betul uangnya sudah cukup untuk bayar ONH, ya, ongkos naik haji. Nah cuma tadi ngitungnya itu sampai luar biasa dan sampai minta petugas banknya untuk yang ngitungkan. Ini pokoknya ya kira-kira ini sudah sekian lah, sekian juta. Nah yang kita ambil pelajarannya adalah semangat untuk berangkat haji dengan cara nabungnya tadi, sampai akhirnya bisa berangkat. Nah masalah sumbernya dari usaha, sumbernya dari ngajar, dari apa saja, yang penting semangat nabung untuk bisa haji. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa Syekh Khalid Shantut, beliau ini pakar pendidikan, pakar tarbiyah dari Saudi. Beliau mengatakan para orang tua punya kewajiban, punya tanggung jawab, punya tugas untuk ngajari anak-anaknya menabung. Anak harus dibiasakan menabung. Kalau beliau sarannya ada beberapa. Sarannya kalau anak usia SD jangan diberi uang jajan. Kalau diberi uang harus dijelaskan uang ini untuk apa. Termasuk kekeliruan orang tua dalam mendidik anak dalam urusan keuangan adalah memberi uang tanpa alasan, tanpa penjelasan. Uang ini uang apa? Karena apa? Karena anak di usia SD itu belum mampu membelanjakan uang. Belum mampu, dia nggak bisa. Apalagi kalau lihat barang gitu, kepingin. Makanya kalau kita lihat di depan sekolah dasar, yang jualan itu kan barang-barang yang menarik mata gitu. Ya, bagi anak-anak itu kan menarik itu, begitu lihat ada mainan A, B, C, yang satu gerobak gitu, mainan banyaknya luar biasa. Kepingin beli ini, kepingin beli itu. Dan kalau ada uang, hari ini kepingin yang A, besok kepingin yang B, lusa kepingin yang C. Tiap hari ada uang ya beli juga. Seandainya uangnya ditambah, ya tetap akan beli juga. Uangnya ditambah lagi tetap kurang dan tetap habis. Nah, kalau diperlukan boleh. Tapi kalau tidak, enggak. Misalnya diberi uang untuk apa? Oh, hari ini jadwalnya infak. Nah, itu diberi. Tapi kalau enggak ada uang jajan. Itu sarannya Syekh Khalid Shantut untuk anak SD. Anak SMP sudah boleh. Sudah boleh diberi uang saku. Anak SMP sudah boleh diberi uang saku, tapi juga diminta mengatur dan bertanggung jawab. Ini sekali juga untuk para santri. Salah satu bentuknya gimana caranya? Setiap yang dapat kiriman dari orang tuanya untuk 1 bulan, setiap pengeluaran dicatat. Dan nanti selama 1 bulan harus bisa mempertanggungjawabkan uang itu digunakan untuk apa saja. Karena di usia SMP harus belajar bertanggung jawab dengan keuangan. Karena sudah terima uang. Apalagi santri ini ketika terima uang tidak diatur sampai detail oleh orang tuanya. Pokoknya diberi uang sejumlah sekian, silahkan dibelanjakan apapun. Kan bisa belinya macam-macam. Bisa beli kerupuk, bisa beli gorengan, ada yang jual siomay, kemudian yang jual, wah itu bisa kemana-mana, bakso, bakmi, bakwan, bakpao, dan bak-bak yang lain. Ini bisa sehari bisa habisnya belanjanya sekian. Nah, terus gimana dengan keperluan-keperluan yang lain? Silahkan orang tua memberi, tapi juga tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Jadi nanti diminta laporannya. Bulan kemarin Februari gimana? Bulan Maret pengeluaran gimana? Bulan April yang lalu sampai akhir bulan uangnya digunakan untuk apa saja.
Nanti begitu lihat daftarnya langsung kelihatan, wah ini kok belanja paling banyak gorengan. Ini gorengan itu ternyata gorengannya luar biasa. Itu hampir tiap hari ada menu beli gorengan. Mulai dari pisang goreng, terus kemudian tempe, mie ayam juga. Mie ayam juga. Ya. Itu kalau dihitung apa boleh? Nah, nanti orang tua bisa mempertimbangkan, memberi saran. Kalau bisa variasi, jangan gorengan terus. Ya, artinya bisa nanti sesekali bakmi, terus sekali beli buah, terus beli apa lagi, beli apa. Anak juga perlu diarahkan. Karena kalau enggak, dia belinya hanya tertuju kepada satu atau dua barang. Dan dia harus bertanggung jawab. Nanti kalau orang yang enggak terbiasa belajar mengatur keuangan, baru tengah bulan sudah habis. Kalau habisnya untuk kepentingan yang mendesak dan bermanfaat, dan mendesak penting, itu enggak apa-apa. Tapi kalau mendesak tapi enggak penting, enggak bermanfaat, itu nanti jadi masalah. Lebih bermasalah lagi kalau tidak mendesak, tidak penting, tidak bermanfaat. Nah itu perlu orang tua mengawal, ya. Karena anak-anak terima uang untuk supaya bisa dibelanjakan dengan cara yang tepat. Nah, kalau Syekh Khalid As-Shantut mengatakan, kalau nanti usianya dari SMA boleh ditambah lagi. Boleh itu artinya bisa tetap sama, bisa juga kalau mau ditambah bisa disesuaikan, tapi juga tadi tanggung jawab. Tanggung jawab juga. Jadi misalnya tadi diberi uang saku untuk 1 bulan sejumlah sekian, tapi nanti tanggung jawab ini uangnya dipakai apa. Nanti akan terlihat, oh ada anak yang mengatur keuangannya bagus. Uang 1 bulan itu bisa diatur, nggak banyak jajan, terus lebih banyak ditabungkan. Nah kalau sudah terbiasa nabung, ini untuk masa depan anak tersebut akan lebih menggembirakan orang tuanya. Tentu kita semua sebagai orang tua khawatir kalau anaknya suka jajan. Dan orang tua akan sangat senang kalau anaknya terbiasa nabung. Dikasih uang, sampai dikasih uang berapapun lebih banyak yang ditabungkan ketimbang dijajan kan. Bukan berarti tidak boleh jajan, tapi sekarang mengatur keuangan. Dan anak biasa mengatur membelanjakan uang dengan cara yang tepat. Nah ini pentingnya kita mendidik anak-anak supaya bisa belanja dengan benar. Bulan pertama masih keliru, apalagi kalau santri baru, ya kelas 7 santri baru kadang-kadang belum terbiasa mengatur keuangan. Begitu tengah bulan baru tanggal 16 udah habis. Nggak bisa ngatur, padahal kalender tuh nggak ada 1 bulan tuh 15 hari, 16 hari tuh nggak ada itu. Tuh mau bulan apa saja nggak ada. Paling sedikitnya Februari 28 hari. Nggak pernah ada yang kurang dari itu. Ini kok bisa habis berarti nggak bisa ngatur. Kalau orang sudah dewasa kan bisa ngatur. Sebagaimana begini, sebagaimana bapak memberi uang belanja kepada ibu. Memberi belanja kepada ibu itu karena apa? Karena berangkat dari keyakinan ibu itu bisa membelanjakan dengan baik, maka diserahkan uang berapapun beres. Bisa ngatur. Gimana caranya ketika membelanjakan A, B, C ini, gimana kalau belanjanya sekalian supaya lebih hemat. Nah, belanja sekalian itu satu cara untuk supaya menghemat. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah biasa belanja ke pasar nanti bisa melihat, oh kalau belanja di minimarket yang warnanya biru dengan merah itu mahal. Tapi kalau belanja di pasar tradisional itu murah. Kenapa muncul itu? Karena sering lihat, oh di pasar kalau ini lebih murah ini lebih murah, lebih murah, lebih murah. Akhirnya milih belanja di tempat yang lebih murah. Karena apa? Karena bisa menghemat. Satu barang menghemat 500 rupiah, yang satu lagi menghemat 1000, satu lagi. Begitu belanja ke pasar, alhamdulillah bisa menghemat 7000. Belanja bisa menghemat 10.000 ketimbang beli di warung modern ya. Ya warnanya boleh bebas saja, mau merah biru atau
warna-warna yang lainnya. Tapi intinya adalah bisa menghemat. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan haji, dan bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan haji. Sementara untuk bahas tentang bulan Dzulqa'dah sebagai bulan haram, Ashhurul Hurum, ini nanti mudah-mudahan pada kesempatan yang lain ada pembahasan khusus tentang Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, karena kebetulan masih berlanjut sampai bulan depan dan bulan berikutnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, nanti insya Allah pada kesempatan yang lain bisa kita bahas. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.